Puluhan rumah warga di kawasan permukiman padat penduduk di Kabupaten Tanah Bumbu terbakar habis. Kebakaran ini menyebabkan 108 orang kehilangan tempat tinggal. Kebakaran terjadi di Jalan Borneo, Gang Mawar, Kelurahan Tungkaran, Pangeran, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Saksi mata menyatakan kebakaran pertama kali terlihat dari salah satu rumah warga untuk kemudian merembet ke rumah yang lain. Warga sempat berupaya memadamkan api sembari menunggu kehadiran pemadam kebakaran. Namun karena sebagian besar bangunan terbuat dari kayu, membuat api dengan cepat membakar rumah yang lain. Dan untuk memadamkan api yang sudah membesar ini, petugas mengerahkan belasan unit mobil damkar, namun api baru dapat dipadamkan beberapa jam kemudian. Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Tanah Bumbu menyatakan kebakaran telah menghanguskan 22 unit bangunan rumah dan 15 kontrakan. Sementara akibat kebakaran tersebut, sebagian korban telah mengungsi ke rumah kerabat dan keluarga dekat. Ini guys lah, ini kebakaran lah. Api tadi di sini malah ini barang. Nah ini rumah Habib ke kanan lah, ini rumah Habib lah. Apinya mau juga lah sebelah kiri kanan habis. Nah, jadi rumah Habib selamat lah. Masya Allah rumah Habib selamat. Barakallah santai. Jadi padahal pesampuk bola. Nah, dari rumah ibu atau ibu ipar lah aja. Ibu suami dari Pak. Habis coba lah. Istri dari Habib. Masalah ibu ipar. Rumah Habib selamat barakallah. Nah, itu bukti nyata. Alhamdulillah. Nah, ini habis kebakaran. Jadi api itu nyebarang. Padahal kanan rumah Habib. Kiri kanan di belakang habis semua di dalam. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum. Allah Ta'ala tidak akan peduli dalam menurunkan bala bencana musibah kepada kalian andaikan bukan karena doa kalian. Ada hal-hal tertentu yang dilakukan seseorang, kalau dia lakukan, dia akan dijauhkan dari bala, akan dijauhkan dari musibah. Dan sesungguhnya di antara amalan tersebut diajarkan oleh Rasulullah SAW doa kepada Sayyidina Abi Darda. Abi Darda sekali lagi duduk bersama teman-temannya, tahu-tahu saat beliau lagi majelis disusul dari rumah. Dia bilang, Abu Darda, rumahmu terbakar. Abu Darda dengan tenang dan tidak panik, dia bilang, rumah saya tidak terbakar. Saya lihat kok satu kampung terbakar. Kembali Abu Darda bilang, rumah saya tidak terbakar. Kemudian datang lagi satu orang yang lain nyusulin. Namanya orang tuh kalau kebakaran yang nyusulin banyak. Abu Darda, rumahmu kebakaran. Orang kedua. Kembali Abu Darda bilang, rumah saya tidak terbakar. Yang sekampung semua kebakaran. Begitu semua rumah terbakar di kampung tersebut. Ini apinya lagi menyala. Rumah saya tidak terbakar. Rumah orang mungkin, tapi rumah saya nggak terbakar. Sampai 2-3 orang, hingga orang-orang di majelis, dia tanya Abu Darda, mendingan sudah kita tutup dulu, kita selesaikan. Ayo kita datang ke kampung, kita datang ke rumah kamu dekat sini. Ayo kita lihat. Maka berdiri mereka, ayo pergi ke rumahnya Abu Darda sama-sama. Sampai di rumahnya Abu Darda, semua rumah kebakar. Semua rumah hangus kecuali rumahnya Abu Darda. Nah, kok kamu berani bilang rumah kamu nggak terbakar? Iya, saya udah membaca satu zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nabi bilang, orang kalau baca zikir ini, lam yusibhu fi nafsihi wa ahlihi wa malihi ma yasu'uh. Tidak akan ditimpa pada dirinya, pada keluarganya, pada hartanya hal-hal yang membuat dia susah. Dan kalau rumah kebakaran susah atau enggak kita? Sedih enggak? Kesel enggak? Nah, enggak mungkin rumah saya kebakaran. Sebab sudah baca zikir ini, ditanya, zikir apa yang diajarkan oleh Nabi? Nabi ngajarkan saya untuk baca setiap pagi dan sore. Yang baca ini sekali pagi dan sore,
itu dia tidak akan ditimpa hal yang menyusahkan hatinya, yang membuatnya sedih, yang membuatnya kecewa pada dirinya, keluarganya, ataupun hartanya. Mau itu musibah atau apapun juga. Apa doanya? Doanya Nabi ngajarkan Allah. Ya, jadi di dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan bahaya, rasa aman dan terlindungi itu selalu menjadi dambaan setiap manusia. Namun, di manakah perlindungan sejati itu bisa ditemukan? Maka jawabannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Bagi orang-orang yang benar, maka Allah selalu memberikan perlindungan baik di dunia maupun di akhirat, sebagaimana Allah melindungi rumah Habib Yahya Al-Idrus dari kebakaran hebat kemarin di Batu Licin, Kalimantan Selatan. Akhir-akhir ini banyak juga orang yang menganggap para Habib itu berdusta sebagai keturunan Rasulullah. Dan kalau itu memang benar para Habib itu berdusta dan ngaku-ngaku keturunan Nabi, maka bisa dipastikan mereka adalah kaum yang sangat sial dan pasti akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang hidupnya. Tapi ini malah sebaliknya, fakta membuktikan ternyata mereka adalah golongan yang dilindungi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbukti kemarin saat terjadi kebakaran hebat di daerah Batu Licin, Kalimantan Selatan. Banyak perumahan terbakar, akan tetapi rumah salah seorang Habib yang berada di tengah-tengah sama sekali tidak tersentuh api. Sedangkan di sekelilingnya habis terbakar semuanya. Ini hanya sebagian contoh kecil bagaimana Allah melindungi para habaib, dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya yang tidak bisa dijelaskan dengan penelitian ilmiah atau apapun itu. Karena ini adalah langsung dari campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan perhatian khusus kepada cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, kebesaran Allah. Nah, ini habis. Ini utuh. Nih, ini utuh. Terima kasih banyak. Sebelahnya habis. Nah. Lihat lagi pasar Ampera. Pasar Ampera pindah ke sini. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum. Allah Ta'ala tidak akan peduli dalam menurunkan bala bencana musibah kepada kalian andaikan bukan karena doa kalian. Ada hal-hal tertentu yang dilakukan seseorang, kalau dia lakukan, dia akan dijauhkan dari bala, akan dijauhkan dari musibah. Dan sesungguhnya di antara amalan tersebut diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa kepada Sayyidina Abi Darda. Abi Darda sekali lagi duduk bersama teman-temannya, tahu-tahu saat beliau lagi majelis disusul dari rumah. Dia bilang, Abu Darda, rumahmu terbakar. Abu Darda dengan tenang dan tidak panik, dia bilang, rumah saya tidak terbakar. Saya lihat kok satu kampung terbakar. Kembali Abu Darda bilang, rumah saya tidak terbakar. Kemudian datang lagi satu orang yang lain nyusulin. Namanya orang itu kalau kebakaran yang nyusulin banyak. Abu Darda, rumahmu kebakaran. Orang kedua. Kembali Abu Darda bilang, rumah saya tidak terbakar. Yang sekampung semua kebakaran. Begitu semua rumah terbakar di kampung tersebut. Ini apinya lagi menyala. Abu Darda, rumah saya tidak terbakar. Rumah orang mungkin, tapi rumah saya nggak terbakar. Sampai 2-3 orang, hingga orang-orang di majelis, dia tanya Abu Darda, mendingan sudah kita tutup dulu, kita selesaikan. Ayo kita datang ke kampung, kita datang ke rumah kamu dekat sini. Ayo kita lihat. Maka berdiri mereka, ayo pergi ke rumahnya Abu Darda sama-sama. Sampai di rumahnya Abu Darda, semua rumah kebakar. Semua rumah hangus kecuali rumahnya Abu Darda. Dan kok kamu berani bilang rumah kamu nggak terbakar? Iya, saya udah membaca satu zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nabi bilang, orang kalau baca zikir ini, lam yusibhu fi nafsihi wa ahlihi wa malihi ma yasu'uh. Tidak akan ditimpa pada dirinya, pada keluarganya, pada hartanya hal-hal yang membuat dia susah. Dan kalau rumah kebakaran susah atau enggak kita?
Sedih gak? Kesel gak? Nah, gak mungkin rumah saya kebakaran. Sebab sudah baca zikir ini. Ditanya, zikir apa yang diajarkan oleh Nabi? Nabi ngajarkan saya untuk baca setiap pagi dan sore. Yang baca ini sekali pagi dan sore, itu dia tidak akan ditimpa hal yang menyusahkan hatinya, yang membuatnya sedih, yang membuatnya kecewa pada dirinya, keluarganya, ataupun hartanya. Mau itu musibah atau apapun juga. Apa doanya? Doanya Nabi ngajarkan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Sampai situ. Hakada. Apa namanya? Dalam riwayat tambahan, Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith wa min adabika astajir aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi wa ila ahadi min khalqik tarfat ain. Itu yang baca doa itu semuanya enggak bakalan ditimpa keburukan pada dirinya, keluarganya, ataupun juga pada harta yang dia punya. Ya, amalkan ini doa ya.